Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tantan Nugraha pada video pembelajaran pemrograman web. Nah, di sini kita masih membahas mengenai struktur HTML, di mana struktur HTML yang akan kita bahas yaitu yang kali ini akan kita bahas yaitu struktur terkait hyperlinks atau links. Lalu kita akan membahas juga struktur bagaimana cara kita menambahkan media, baik itu berbentuk gambar, video maupun audio. Video pun baik video yang ada di folder kita atau video yang, dari YouTube ya. Oke, tidak berlama-lama saya coba, share screen terlebih dahulu ke ke, halaman Webtrick School-nya. Seperti biasa di sini kita akan menggunakan laman Webtrick School untuk belajar mengenai pemrograman web ini. Teman-teman bisa akses laman Webtrick School ini di webtrickschool.com. Nah, karena kita pertama-tama akan belajar list, kita bisa cari di bagian kiri ini ya, HTML, bukan list, tapi links atau hyperlink yang ada di bagian kiri ini, teman-teman. Nah, kita klik saja yang, links ini. Nah, links itu apa sih, teman-teman? Jadi links itu adalah, hyperlink, di mana ketika kita mengklik, sebuah link, maka kita akan diarahkan ke dokumen yang lain. Link itu ketika kita klik dengan mouse, nanti akan muncul kayak seperti tangan yang berbentuk kecil. Kayak gimana teman-teman? Kayak gini, kayak ketika saya mengklik link-link yang ada di bagian kiri ini ya, nanti akan muncul dari kursor yang seperti ini, menjadi kursor tangan kecil seperti ini. Berarti yang kita klik itu adalah sebuah link. Fungsi link ini adalah, fungsinya untuk bisa memindahkan kita dari satu halaman atau dokumen ke dokumen yang lainnya. Misalkan sekarang kita ada di, di halaman links, kita coba pindahkan dari links ini ke links color. Nanti akan berpindah seperti ini teman-teman, halamannya akan berbeda yang tadi. Ketika kita kembalikan juga ke halaman links akan seperti ini, akan berpindah ya teman-teman. Nah selanjutnya, setelah kita tahu bagaimana itu link, contoh links itu seperti apa, saya juga akan, memberitahu bahwasannya, links itu tidak hanya berbentuk teks ya atau tulisan saja, tapi bisa kita gunakan, gambar sebagai penanda atau elemen HTML yang lainnya gitu ya, teman-teman. Seperti di sini kan bukan hanya teks saja ya, ada warnanya, warna hijau, warna abu untuk pembedanya gitu ya. Oke. Nah, sintak link itu seperti apa? Sintak link itu seperti ini, teman-teman. Diawali atau diawali dengan tag A atau A untuk, mendefinisikan sebuah hyperlink. Nah, secara lebih jelasnya kurang lebih sintaknya seperti ini, teman-teman ya. Di sini, dibuka dengan tag A, lalu ada ref. Nah, ref ini fungsinya untuk memasukkan, URL atau ke bagian mana nih nanti, links-nya akan ditautkan itu ya. Lalu di sini ada, tulisan atau teks. Teks itu fungsinya untuk atau memberikan judul bahwa ini adalah link yang akan ditujukan ke mana, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih links yang sudah, lengkap strukturnya adalah seperti ini. Ada tag pembuka, tag A, lalu ref ke halaman mana, ini kita bisa kopikan halaman ini dari, alamat, URL-nya atau domainnya. Lalu di sini ada visit webtrickschool.com adalah sebagai, eee, judul links-nya. Jadi kita tahu nih ini tuh links-nya buat diarahin ke mana, teman-teman. Oke, tidak berlama-lama kita coba buat terlebih dahulu di, itunya, di Visual Studio Code-nya. Sebentar saya share screen-nya, ubah menjadi entire screen. Nah, kita pindahkan ke Visual Studio Code. Jadi dalam membuat links, pertama-tama kita, tambahkan dulu tag A atau tag E ya, lalu kita klik link yang ini, enter. Nanti akan muncul nih, ref mau diarahin ke alamat mana, kayak gitu. Lalu nanti kita isi ini, di bagian dalam ini adalah teksnya teman-teman. Pertama-tama, saya akan coba terlebih dahulu isi, ref atau alamat URL atau domainnya terlebih dahulu. Misalkan saya akan mengarahkan link ini ke channel YouTube saya ya. Caranya pertama-tama kita klik, bagian URL yang di atas ini ya teman-teman, yang di sini. Lalu setelah itu kita, blok, kita klik kanan, kita salin,
lalu kita kembali lagi ke, format media.html-nya atau dokumen HTML-nya, kita pastekan di ref ini. Seperti ini, kita Ctrl S, jangan lupa, lalu kita isi di teks bagian dalam ini, dalam tag A-nya ini ya, link menuju channel YouTube, kayak gini ya kurang lebih. Kita Ctrl S lagi, selanjutnya kita akan coba cek bagaimana hasilnya. Kita cek hasilnya dengan cara kita mengklik format media.html ini. Nah, nanti akan muncul kurang lebih tulisan seperti ini, link menuju channel YouTube. Warnanya, warna kebiruan ya, ungu kebiruan. Nanti kursor yang awalnya seperti ini jadi ada, seperti tangan kecilnya teman-teman. Kita klik, nanti akan diarahkan ke halaman lain, yaitu halaman channel YouTube saya. Seperti ini teman-teman. Nah, berpindah halaman jadi ke channel YouTube ya. Kita kembalikan lagi misalkan, nanti akan kembali ke, dokumen HTML-nya yang di-run di browser. Kurang lebih seperti itu untuk, penjelasan mengenai links atau hyperlinks ya teman-teman. Nah, simpulannya bahwasannya, kita bisa membuat link dengan menggunakan elemen atau tag A untuk mendefinisikan sebuah link itu sendiri. Ref itu fungsinya sebagai atribut atau keterangan tambahan untuk mendefinisikan alamat, link-nya atau URL atau domainnya. Lalu target itu, untuk atribut untuk mendefinisikan di mana kita akan membuka dokumen yang tertaut ya. Ini belum kita pelajari. Dan kita hanya mempelajari yang 2 ini dulu, yang A, tag A sama atribut ref saja. Itu untuk links, link text ya. Selanjutnya kita beralih ke image. Oke, fungsinya image itu adalah untuk, meningkatkan sebuah desain dan appearance itu kemunculan dari sebuah website. Appearance itu apa ya? Appearance, penampilan ya, appearance itu penampilan, kemunculan. Nah, jadi, eee, website akan lebih menarik ketika kita tidak hanya menambahkan teks saja ya. Teks misalkan teksnya berparagraf-paragraf, tapi itu tidak bisa memberikan informasi yang detail. Sehingga diperlukan beberapa gambar untuk bisa memberikan detail dari paragraf tersebut atau penjelasan tersebut, supaya orang ketika melihat website itu bisa membayangkan apa yang dideskripsikan gitu ya. Seperti ini adalah contoh gambar yang di-input-kan ya atau ditambahkan ke dalam dokumen HTML kita sehingga nanti bisa termuat ya, kurang lebih seperti ini gambarnya, ini berjejer ya gambarnya teman-teman. Nah, untuk membuat tag HTML, ada sintak dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada, tag img ini adalah tag, empty ya, yang tidak ada pasangannya gitu ya. Nah, tag ini digunakan untuk, menanam atau menyisipkan sebuah image atau gambar pada halaman website. Nah, kita itu harus menggunakan teks ini supaya kita bisa menambahkan sebuah gambar ya. Di sini, tag img betul adalah teks empty yang tidak memiliki, tag penutupnya, lalu hanya di dalam tag itu tuh ada atributnya saja ya, tapi tidak ada penutup tag-nya. Atribut yang diperlukan minimal dalam teks itu ada 2, ya dalam tag img atau image itu ada 2. Yang pertama, atribut src atau, atribut untuk menentukan kita tuh di mana nih nyimpen gambarnya gitu ya, spesifikasi, path-nya di sebelah mana tuh posisi, gambarnya itu, atau foldernya atau filenya. Dan alt adalah, eee, atribut, alternatif yang menamai sebuah, gambar tersebut menggunakan teks. Jadi misalkan gini kasusnya, gambarnya itu tidak muncul ya, gambar yang kita muat itu tidak muncul, nanti ini kan error ya, bukan error sih, nggak akan muncul gitu. Nah, nanti ketika tidak akan muncul akan ditambahkan tulisan, gambar ini tuh adalah gambar apa gitu ya, kurang lebih seperti itu tag alternatif tuh teman-teman. Nah, tidak berlama-lama, kita akan coba 2 cara untuk menambahkan gambar ya.
baik gambar yang bisa diakses secara online maupun secara offline. Pertama-tama kita akan buat dulu gambar yang bisa diakses secara offline ya, kayak gini. Sebentar, kita enter, kita kasih judul dulu yang ini, A1, ini contoh link, oke, di sini A1 lagi, ini contoh apa ya, ini contoh image offline. Nah, kayak gini. Jadi image-nya yang diambil dari folder gitu. Caranya kita buat tag img, tambah. Nah, di sini, di tag img ini nanti akan ada atribut source dan atribut alt. Untuk atribut source ini, sebelum kita mengisinya, kita coba pindah dulu ke bagian apa, dokumen yang kita miliki, lalu kita tambahkan atau kopikan gambar ke folder ini ya. Misalkan kita kopikan gambar ini, sebentar. Nah, misalkan kita kopikan logo UPI ini, kita Ctrl C atau copy, klik kanan copy, lalu kita masukkan ke file pemrograman web, kita Ctrl V di sini. Kita masukkan ini, logo UPI ini di sini, lalu kita masukkan ke konten video pemrograman web, misalkan kayak gini ya. Jadi ada di dalam sini, fotonya gitu. Nah, setelah kita masukkan, kita definisikan alamat foldernya di sini. Kita tuliskan konten, nah nanti akan muncul sendiri apabila kita menggunakan Visual Studio Code. Kita masukkan alamat websitenya, alamat foldernya, lalu kita klik mana yang akan kita munculkan gambarnya, yang UPI ya, yang ini misalkan. Kita tambahkan alternatif di sini, logo UPI. Jadi ini hanya menandai ketika gambarnya tidak muncul, maka akan muncul tulisan ini, logo UPI, misalkan kayak gini ya. Kita Ctrl S, lalu kita coba cek hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, ada logo UPI yang sangat besar ya. Lalu bagaimana apabila kita ingin mengecilkan logo UPI ini, kita bisa tambahkan atribut width ya, dan height, kayak gini teman-teman. Nah, width-nya misalkan kita ubah jadi 30% aja, kayak gini, height-nya jadi 30% juga, karena logo UPI berbentuknya bulat ya. Coba lihat hasilnya, akan jadi agak kecil ya, ukurannya, kurang lebih seperti ini untuk image yang dimuat secara offline. Kita misalkan hapus nih, tulisan UPI ini, kita coba cek jadi gimana, nama file tadi kita hapus, lalu kita cek. Nah, jadi nanti ketika tidak dimunculkan, maka akan dimunculkan, teks dari atribut alternatif yang kita masukkan, logo UPI itu ya, ketika si gambarnya itu tidak ada, teman-teman. Kita Ctrl Z kembali supaya jadi ada. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, teman-teman, saya juga akan mencontohkan bagaimana cara menambahkan gambar secara online, ya, atau gambar yang kita ambil linknya dari internet gitu. Kita tambahkan H1 lagi, misalkan gini. Nah, lalu ini contoh gambar online kayak gini. Seperti biasa, kita tambahkan tag image kayak gini. Nah, source-nya kita cari dulu nih. Misalkan kita searching gambar animasi, lalu kita klik gambar yang mana animasinya yang mau dimuat, misalkan kita klik animasi yang ini nih, dari Pinterest ini nih. Lalu kita klik kanan di sini, lalu kita klik salin alamat gambar, lalu kita buka Visual Studio Code, lalu kita Ctrl V kan di sini. Kita Ctrl S, jangan lupa alternatifnya gambar animasi misalkan, kayak gini. Kita Ctrl S, save ya. Nah, udah kayak gini, coba kita buka hasilnya. Nah, ini ada contoh gambar online. Akan munculnya seperti ini. Jadi kalau yang atas ini logo UPI itu dari folder, yang ada di komputer, kalau yang bawah ini dari, link gambar yang kita akses secara online gitu. Nah, lebih seperti ini untuk penggunaan image, selanjutnya adalah penggunaan media.
Berbicara mengenai penggunaan media, selain tadi digunakan juga format media gambar, ada yang dinamakan juga dengan, multimedia. Multimedia itu adalah, kita menghadirkan, berbagai jenis, format yang berbeda gitu ya, di mana kita bisa, menambahkan kayak format seperti gambar, audio atau musik, sound, video, record, atau rekaman, film, animation, dan banyak lainnya. Nah, sebuah halaman web itu terdiri dari elemen multimedia, dengan berbagai jenis tipe dan format ternyata teman-teman ya. Nah, kita coba pindahkan ke bawah. Nah, format-format multimedia itu banyak sekali, ada format MP4, WebM, OGG, dan, lain-lainnya yang support atau mendukung terhadap struktur atau markup language HTML gitu. Nah, di sini ada jenis-jenis formatnya mulai MPG, AV, WMV, QuickTime, Real Video gitu ya, dan ini nama-namanya seperti ini teman-teman, nama ekstensi filenya gitu ya. Kita coba alihkan ke bawah lagi. Nah, kalau ini untuk audio format yang umumnya itu yang mana sih, yang apa aja formatnya itu yang umum, yang MIDI, Real Audio, WMA, AAC, WAV. WAV yang ini yang umum sih, OGG ini juga umum, yang MP3 juga umum ini ya, untuk format audio. Oke, kita beralih ke format video dulu. Nah, format video adalah, tag-nya itu tag tulisannya itu video ya, di mana tag video ini, elemennya ini tuh digunakan untuk menunjukkan sebuah video pada sebuah halaman website teman-teman ya. Kita coba pindahkan ke bawah. Nah, kurang lebih nanti seperti ini contoh video yang akan ditampilkannya, tapi video yang kita tampilkan itu berasal dari folder kita gitu ya, bukan dari, YouTube atau dari internet gitu. Nah, tag-nya itu adalah seperti ini teman-teman. Kita itu bisa menggunakan tag video, lalu bisa menambahkan, apa ini namanya, atribut width and height, lalu nanti ditutup dengan tag, video lagi. Nah, di dalam tag video itu ada tag source ya, untuk menambahkan alamat sumber videonya gitu, atau di mana sih folder videonya itu dan type tipe atau type videonya itu seperti apa ya. Ya tidak berlama-lama, kita akan coba kopikan terlebih dahulu sampel yang ini, kita salin, lalu kita pindahkan ke format media di sini, lalu kita klik H1, kita isi ini contoh video kayak gini. Lalu kita enter, lalu kita Ctrl V. Nah, di sini, nanti ukuran secara umumnya videonya berukuran 320 piksel lebarnya, dengan tinggi 240 piksel. Nanti ada langsung juga, alat untuk mengontrol video tersebut. Kita coba hapus dulu yang bawah karena kita akan menggunakan yang atas aja ceritanya. Kita hapus. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, kita bisa menambahkan video itu di sini sumbernya ya. Kita rencananya akan menambahkan video dari, folder konten video pemrograman web ini ya, seperti ini. Kita buka, nah nanti kita akan masukkan video yang ini ya. Jadi kita, copy dulu alamat, atau nama dari filenya, kita copy, kita Ctrl C ya, kita blok, kita klik kanan, copy. Nah, lalu kita pindah ke format media, sini. Kita hapus, lalu kita klik nama foldernya yaitu konten pemrograman video web. Nah, ini, lalu kita masukkan nama videonya yang tadi, Ctrl V. Nah, kayak gini. Lalu type-nya yang tadi, yang kalau video itu biasanya type-nya apa gitu. Kalau di sini saya menggunakan type-nya itu video dengan ekstensi MP4 gitu ya. Setelah seperti ini kita Ctrl S, lalu kita coba buka hasilnya seperti apa. Nah, ini contoh videonya, kayak gini. Jadi bisa kita masukkan video seperti ini dan ada kontrolnya. Kontrol di sini tuh maksudnya alat untuk nge-play-nya, meningkatkan suaranya, atau membuat, full screen, atau di sini juga ada kontrol untuk, kecepatan gitu ya, kurang lebih seperti itu.
untuk menambahkan video secara offline, video dari folder kita gitu ya. Selanjutnya, kita lanjutkan kembali ke bawah, kita juga bisa menambahkan audio, teman-teman. Audio, untuk menambahkan audio itu dalam HTML kita bisa menggunakan tag audio ya, teman-teman. Audio, lalu nanti di dalam tag audio itu kita tambahkan atribut controls untuk bisa memberikan kontrol seperti seperti apa, memberikan kontrol seperti yang tadi di mana, di, video gitu. Bagaimana hasilnya? Oke, kita lihat dulu, kita coba. Kita kopikan saja ini, kode yang ini, kita salin, lalu kita pindah ke format media. Nah, ke sini, kita Ctrl V. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, setelah seperti ini, kita hapus yang, ini bawahnya dulu, lalu kita ini sort-nya itu masih sama seperti yang video ya, teman-teman. Type-nya kita hapus dulu misalkan, dan source-nya juga kita hapus. Sekarang kita coba cari, audio dulu yang akan kita masukkan, sebentar. Misalkan saya mau masukin audio ini, kita ke dokumen, nah di Zoom biasanya ada audionya teman-teman. Oh nggak ada ini, masih di-convert. Nah ini, misalkan saya mau masukin audio yang ini, kita klik kanan, kita copy, kita pindahkan audionya ke sini teman-teman, ke file dokumennya, mana sih? Ke UPI, nah ke sini. Kita Ctrl V kan di sini, konten pemrograman web. Nah, ini ekstensinya M4 M4A ya. M4A kita ubah, audio type-nya di sini M4A. Nah, kayak gini, kita Ctrl S, lalu setelah itu, oh kecil semua ternyata. Nah, sebentar, kayak gini. Selanjutnya kita tambahkan sort-nya di sini, konten. Nah, video pemrograman web, kita masukkan audio yang ini. Kita Ctrl S, kita coba, putar. Oke, sebentar. Ini, kita kasih judul dulu di sini, kita kasih judul di sini, nah, H1 misalkan. Ini contoh audio, kayak gini ya. Kita oke, nah, kita coba, play. Nah, sudah muncul ya. Kurang lebih seperti ini adalah contoh audio, teman-teman, yang kita ambil dari, apa, contoh audio yang kita ambil dari folder, dokumen kita. Nah, selanjutnya setelah kita mencoba menambahkan audio, di sini juga saya akan coba memberitahu, saya juga akan coba menjelaskan bagaimana cara kita menambahkan video yang dari YouTube gitu, secara langsung. Jadi dalam menambahkan media atau video dari YouTube secara langsung, kita bisa menggunakan, mendefinisikannya dengan tag iframe ini teman-teman. Tag iframe dengan width-nya berapa, lalu height-nya berapa. Jadi untuk ukuran videonya itu berapa. Baru source-nya ya, source atau sumber video secara online-nya gitu. Lalu kita tutup dengan tag iframe kembali gitu. Nah, untuk, jalan pintasnya atau triksnya, cara untuk kita mendapatkan, secara langsung video secara online atau di YouTube, kita klik dulu nih, video YouTube-nya. Setelah kita klik nanti kan muncul nih, ya muncul terkait, videonya, lalu kita akan pindah ke sini nih teman-teman, ke yang ini. Sebentar, saya matikan dulu. Nah, kita klik bagian yang share ini ya, kita klik yang share ini. Nah, di share ini ada yang namanya embed. Nah, ini ya, kita klik yang embed. Nah, ketika kita klik embed, otomatis nanti akan muncul
struktur kode HTML yang iframe ini. Kita copy saja yang ini, iframe ini, kita klik kanan, kita salin, lalu kita pastekan ke sini ya. Kita kasih judul dulu, H1, video dari YouTube, kayak gini ya. Lalu kita coba, bentar kita Ctrl V. Nah, nanti akan muncul ya, yang, kode yang tadi, yang iframe yang tadi. Kita coba lihat hasilnya, kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini video dari YouTube ya. Nah, kurang lebih seperti ini, kita bisa mengontrolnya seperti video yang dari, folder kita. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, mengenai penjelasan, hyperlink dan berbagai format media cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya lakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya.